Selamat berjumpa saudara-saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada saat ini. Saya Mesnik Atopa, Sekretaris Eksekutif Uni Indonesia Kawasan Tengah. Dan hari ini kita melanjutkan bersama episode ke-20 dari 40 hari berdoa menuju peluncuran One Voice 27. Setiap hari dalam perjalanan 40 hari ini, kita sengaja tidak menguraikan bab secara sistematis seperti pengajaran formal dari buku Kerinduan Segala Zaman, melainkan membiarkan kisah itu mengalir sebagai satu cerita yang hidup. Sebagaimana biasanya sebuah keluarga menceritakan kembali kisah-kisah kesayangan mereka dari generasi ke generasi. Tujuannya sederhana, bukan supaya kita menjadi lebih pintar tentang Yesus, melainkan supaya hati kita semakin merindukannya hari demi hari, sampai tiba saatnya kita bersama-sama memasuki 78 pekan penuh bersama melalui One Voice 27. Jika ada bagian dari kisah ini yang terasa sangat dekat dengan pergumulan Anda sendiri, izinkan itu menjadi undangan pribadi dari Tuhan, bukan sekedar informasi yang lewat begitu saja. Mari kita sejenak berdoa. Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang memberikan kepada kami kesempatan untuk belajar firman-Mu. Biarlah kami semua yang mengikuti, mendengar, boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Semakin mencintai Yesus dari hari ke hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem mendatangi Yesus dan mengecam murid-muridnya karena makan tanpa membasuh tangan. Menurut adat istiadat nenek moyang, bagi mereka tradisi lisan ini dianggap sama pentingnya, bahkan lebih diutamakan dibandingkan dengan hukum Allah yang tertulis. Yesus tegas menjawab, mengutip nubuatan Yesaya, "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku." Ia menunjukkan bagaimana mereka menggunakan tradisi untuk membatalkan perintah Allah yang jelas. "Mengapa kamu melanggar perintah Allah demi adat istiadatmu?" tanyanya. Salah satu contoh yang Yesus soroti adalah bagaimana tradisi korban memungkinkan seseorang menghindari kewajiban menafkahi orang tuanya. Dengan dalih harta itu telah dipersembahkan bagi Allah. Sebuah celaan hukum yang secara teknis sah namun jelas menyimpang dari maksud perintah kelima. Yesus kemudian pergi ke wilayah Tirus dan Sidon, daerah bangsa asing, di mana seorang perempuan Sirofenisia memohon kesembuhan bagi anaknya. Awalnya Yesus menguji imannya. Namun perempuan itu dengan cerdik dan rendah hati menjawab, "Benar Tuhan, namun anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Yesus terkesan oleh imannya. "Hai ibu, besar imanmu. Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Anak perempuan itu pun sembuh seketika. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kasih dan kuasa Yesus melampaui batas etnis dan tradisi yang selama ini memisahkan bangsa-bangsa. Perempuan itu, meski bukan bagian dari umat pilihan, menunjukkan kerendahan hati dan ketekunan, iman yang bahkan melampaui banyak orang Israel sendiri. Sebuah pengingat bahwa iman sejati tidak dibatasi oleh identitas etnis seseorang. Kerinduan hari ini, izinkan saya membagikan sebuah gambaran kecil untuk merenungkan ini. Seorang sekretaris organisasi menemukan bahwa prosedur permohonan bantuan darurat yang berlaku bertahun-tahun mengharuskan tanda tangan dari 5 pejabat berbeda, warisan aturan lama yang kini hanya memperlambat pertolongan. Ia mengusulkan penyederhanaan prosedur itu dengan tetap menjaga akuntabilitas, sehingga bantuan darurat bisa cair dalam hitungan jam, bukan minggu. Aturan dibuat untuk melayani orang, katanya, bukan untuk dijadikan tembok yang menghalangi pertolongan sampai kepada mereka yang membutuhkan.
Perubahan kecil itu ternyata berdampak besar dalam setahun pertama. Puluhan permohonan darurat yang sebelumnya akan tertunda berminggu-minggu kini bisa ditangani hampir seketika tanpa mengorbankan transparansi laporan keuangan organisasi. Kerinduan hari ini mengajak kita memeriksa, adakah tradisi atau kebiasaan yang kita pertahankan justru menghalangi kasih Allah sampai kepada orang yang membutuhkannya? Kasih Kristus selalu mencari jalan menembus tembok pemisah buatan manusia. Komitmen kita hari ini identifikasi satu tradisi atau kebiasaan pribadi yang mungkin perlu dievaluasi karena lebih menghalangi daripada menolong sesama yang membutuhkan pertolongan Anda. Teguran terhadap tradisi yang kaku dan kesembuhan bagi perempuan asing yang penuh iman. Keduanya menyatukan satu pesan. Kasih Allah selalu mencari jalan menembus batas-batas yang dibangun manusia. Betapapun kokohnya batas itu tampak, setiap kisah yang kita telusuri dalam perjalanan 40 hari ini sesungguhnya adalah cerminan dari kerinduan yang sama. Kerinduan Allah untuk dekat dengan kita dan kerinduan kita untuk semakin mengenal Dia. Semoga hari ini menjadi satu langkah lagi yang mendekatkan hati kita kepadanya sebelum kita bersama-sama menyambut peluncuran One Voice 27. Terima kasih sudah menyediakan waktu bersama saya hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Jika hari ini kami menemukan bahwa masih ada tradisi yang kami hidupkan dalam hidup kami, yang kami pertahankan dalam hidup kami, tolong kami untuk membuangnya, karena kasih-Mu yang Engkau titipkan kepada kami harus tiba pada orang yang membutuhkannya. Semoga pelajaran hari ini menolong kami untuk menyalurkan kasih sayang Tuhan yang tidak terbatas kepada semua orang. Terima kasih oleh karena Tuhan mendengar menjawab doa kami, karena kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.